Halo sahabat Sportify, dengan saya Bung Ropan. Dan selamat buat tim asuhan Bima Sakti, Arkan Kakak dan kawan-kawan mampu melewati pertandingan pertama partai pembukaan Piala Dunia U17 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kita bermain imbang dengan Ekuador 1-1. Sempat unggul 1-0 dulu lewat umpan manis yang dilayangkan oleh Rizky Afrizal dan diteruskan oleh Arkan Kakak. Sayang 6 menit kemudian yang terjadi di babak pertama ada gol balasan dari Alen Obando, pemain depan dari Ekuador, untuk menyamakan kedudukan lewat tandukan kepala setelah menerima umpan dari Santiago Sanchez. Pertandingan yang berlangsung saya pikir menarik ya. Dalam pertandingan ini terutama di babak pertama ya. Kita tidak membahas babak kedua karena babak kedua kelihatan sekali kita itu sangat menurun ya dari stamina, fisik. Tapi di babak pertama kita bisa, artinya mengimbangi. Itu ada gol pertama yang terjadi, bukan Ekuador yang membuat gol pertama tapi kita yang membuat gol pertama. Terlepas kita itu kalah dalam penguasaan bola, ball position ini milik Ekuador 58% berbanding 42% untuk Indonesia. Kalau melihat dari semua aspek statistik memang Ekuador ada di atas ya. Bagaimana mereka bisa melepaskan 18 tembakan, kita itu hanya 6 tembakan. Mereka bisa dapat 6 on target, kita hanya 2 on target. Bahkan sepanjang pertandingan waktu normal ada perpanjangan waktu yang begitu panjang sampai di atas 15 menit. Kita tidak bisa memiliki satupun sepak pojok atau corner kick. Sementara Ekuador itu sudah 9 kali mendapatkan corner kick. Jadi kalau melihat dari keseluruhan memang kita dalam tanda kutip sedikit beruntung. Karena banyak peluang yang diciptakan juga oleh pemain-pemain Ekuador. Namun kita harus juga memberikan apresiasi terhadap penampilan penjaga gawang kita yang sangat bagus ya, bagaimana Ikram bermain dengan sangat baik, kemudian Iqbal juga di belakang oke, walaupun di babak pertama terlihat sekali kita agak gugup, agak demam panggung jadi 10-15 menit pertama. Namun duet antara Sultan Zaki dan Iqbal tampil oke, termasuk dengan Welber Yardim. Nah kalau bicara dengan Welber Yardim, dia mampu bermain di 2 posisi berbeda. Ketika Andre Pangestu yang menjadi titik lemah bagi permainan kita ya, bagi skema yang ditampilkan oleh Bima Sakti kan bermain dengan 4-3-3. Andre itu banyak membuat kesalahan-kesalahan. Ada 5 kesalahan yang dia buat sebelum dia ditarik keluar ya. Bagaimana dengan Nufisat yang masuk. Tapi ketika dia keluar, Welber Yardim yang ada di posisi bek kanan itu dipindahkan oleh Bima, di switch bermain di posisi kiri dan Nufisat bermain di kanan. Kenapa dia dipindah di kiri? Karena dianggap Welber Yardim ini mampu untuk bisa mengatasi kecepatan permainan skill yang bagus dari pemain Ekuador, yaitu Santiago Sanchez, yang memberikan umpan ketika gol balasan itu melewati dengan mudah sekali Andre Pangestu. Dari sinilah titik awal terjadinya gol sebelum ditanduk oleh Obando Alen ya. Dan ini sangat tepat Bima Sakti melakukan pertukaran permainan di sini. Nah sayang memang kita di babak kedua itu agak sangat menurun, sehingga ini lebih banyak bola dikuasai oleh pemain-pemain Ekuador. Itu dilihat dengan pemain-pemain kita berjatuhan ya, sampai ditanduk keluar, ada 2 pemain yang harus keluar. Kita ada pergantian pemain juga, bahkan 3 gelandang kita, Jidabin, Kaviato Rizky ditarik keluar, Dennis Vigo juga ditarik keluar, di samping Andre tentunya, Jihan Pahlevi juga ditarik keluar. Ada 5 pergantian kan, termasuk Nabil Azura, Nufisat yang masuk di babak kedua, dan juga ada dengan Sidan yang bermain di babak kedua. Tapi apapun itu, bagi saya kita boleh kalah dalam permainan memang ya, tetapi semangat anak-anak untuk tidak kalah sepanjang pertandingan itu patut untuk kita memberikan acungan jempol ya. Terlepas saya bilang di awal kan bahwa mereka agak gugup permainan pertama, tapi setelah itu mereka mulai berkembang dengan sangat baik ya. Biasa dimanapun di setiap turnamen, jika memulai laga pertama itu sangat sulit, apalagi kita sebagai tuan rumah ya, dengan persiapan yang sangat singkat. Kita bermain di hadapan pendukung yang itu diumumkan 30.000 lebih penonton yang memadati Gelora Bung Tomo ini. Itu pasti semua untuk mendukung Indonesia. Anak-anak masih muda, masih 16-17 tahun, mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Di sini harus bisa menang atau tidak kalah. Tentunya kan ini soal mental buat mereka. Dan itu yang kelihatan di 10-15 menit pertama mereka gugup. Wajar
saya pikir. Tapi kalau mereka bisa menyelesaikan pertandingan dalam tekanan lawan, tidak kalah, bahkan menahan salah satu tim terbaik dari Amerika Latin seperti Ekuador, saya pikir kita juga perlu untuk mengapresiasi mereka, memberikan acungan jempol bahwa kita melewati pertandingan pertama dengan 1 poin. Tidak mudah, karena Ekuador ini saya anggap itu sebagai tim unggulan di grup A. Ya, di pertandingan pertama oke, Maroko bisa menang melawan Panama. Nah, kita beruntung dalam jadwal. Nantinya pada tanggal 13 kita ketemu dengan Panama yang kalah dengan 2-0 dari Maroko. Kita menang melawan Panama, aman kita. Tenang, setidaknya posisi ketiga terbaik, karena kan ada 4 tim posisi ketiga terbaik kan lolos untuk ke 16 besar. Tapi kalau kita menang, potensi kita untuk jadi runner up paling tidak akan bagus, bisa lolos. Apalagi kalau Maroko kalah melawan Ekuador, kan jadi rame posisi di grup. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Jadi saya juga ada WA dengan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum. Pak, selamat. Ya, kita bisa dapat 1 poin. Dan Pak Erick bisa menjawab, oke, mantap 1 poin. Tapi Pak Erick bilang, kita harus menang Pak Ropan dalam pertandingan melawan Panama. 3 poin itu mutlak. Tapi kalau kita bisa ambil ini, aman. Saya setuju dengan apa yang Pak Erick bilang. Karena kita harus bisa memenangkan pertandingan melawan Panama. Kita menang, posisi kita akan bagus. Pertandingan terakhir, tanggal 16 itu ketemu dengan Maroko. Pasti kita akan jauh lebih nyaman, lebih enak melangkah masuk lapangan bagi rekan kakak dan teman-teman. Ini ada percaya diri. Ini yang penting, kalau kita 2 pertandingan di grup A tidak kalah, ini bagus. Buat kita secara mental juga akan tumbuh. Nah sekarang Bima Sakti akan melihat, mengevaluasi hasil pertandingan melawan Ekuador. Di mana kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kita yang perlu untuk ditingkatkan nantinya menghadapi pertandingan kedua. Tetap tidak boleh menganggap enteng, karena Panama tim yang juga bagus. Ya, itu yang menjadi pesan saya, harus bermain dengan fokus, tingkatkan permainan. Tapi saya kira setelah kita melewati Ekuador, ini anak-anak akan lebih percaya diri. Semoga pertandingan berikut akan jauh lebih baik dibanding dengan pertandingan melawan Ekuador. Oke, dengan saya, jangan lupa teman-teman sahabat Sportify untuk like dan subscribe channel YouTube Sportify, karena tanpa juga bantuan Anda, channel ini tidak akan berkembang. Oke, terima kasih banyak. Dengan saya sekali lagi, Bung Ropan. Ciao.